Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, aku tuh tadi sudah ada 2 konten sebelumnya. Jadi silahkan kalian scroll ke bawah ya, agar selalu update setiap konten aku. Dan di sini tuh aku mau tarik energi bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya ya. Mantan kamu kepada kamu update hari ini Jumat 15 Januari tahun 2021. Terlepas dari kamu masih komunikasi, kamu udah nggak komunikasi sama sekali, bahkan semua media sosial kamu misalnya diblokir misalnya, atau mantan kamu udah punya pasangan atau udah punya pacar, atau bahkan mantan kamu udah menikah dan kamu melihat rumah tangga mereka tuh bahagia banget, sayang kamu melihat dia itu di foto-fotonya ya di media sosial misalnya, kok sayang banget ya sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya gitu. Nah makanya di sini tuh aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya terlepas dari itu semua ya. Terkadang kamu melihat orang itu bahagia ya dengan istrinya ya, belum tentu dia itu nggak ada rasa cinta sama kamu ya, belum tentu dia udah benci sama kamu, belum tentu dia udah lupa sama kamu, terkadang masih menyimpan cinta. Lalu kenapa kak, kalau dia masih cinta, kenapa dia kok nggak menikahi saya? Mungkin ada sesuatu yang sangat bikin dia marah ya, mungkin ada sesuatu hal yang sangat mengecewakan yang bikin dia sangat marah sama kamu, sehingga dia bagaimanapun walaupun cinta menahan rasa cintanya dan mending menikah dengan orang lain saja gitu loh, kan bisa jadi. Nah makanya di sini aku mau ngebongkar ya. Oke, langsung aja aku akan ambil 4 kartu. Aku kasih tahu ini general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai weton, berbagai zodiak, berbagai sio ya. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bisa jadi energi kamu tuh nggak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal nggak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya, berarti bukan energi kamu. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Jadi kalau aku kasih tahu, aku nggak mau kasih benda karena aku menyuruh kamu memilih sesuai intuisi. Jadi kalau misal dikasih benda, maka semakin kecil lagi energi kamu yang ketarik. Tanpa benda aja di sini udah kecil gitu loh. Jadi kalau kamu memilih benda, maka kamu, kalau aku kasih benda maka kamu memilih benda, bukan sesuai intuisi gitu loh. Itu alasan aku nggak mau pakai benda gitu loh ya. Sekali lagi, untuk konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Dan ingatlah, di sini aku hanya menarik energi 24 jam saja. Jadi kalau misalnya energi aku kok nggak banyak sih penjelasannya, ya wajar, karena aku di sini tuh hanya menarik energi sehari saja ya. Dan aku kasih tahu, aku juga ada kesibukan setiap hari. Jadi tidak semua reader ya bisa bikin konten setiap hari ya. Jadi kalau misalnya aku bisa bikin konten setiap hari ya, jadi aku harus pandai bagi-bagi waktu di sini karena aku juga ada kesibukan ya. Dan mereka yang sedang konsultasi pribadi atau personal reading di sini tuh mereka ngantri teman-teman, mereka menunggu hasil dari aku. Jadi gimana agar kesibukan aku di sini tetap berjalan dengan baik semuanya. Jadi aku harus pandai membagi waktu ya, karena reader itu juga manusia, juga bekerja, juga berbisnis, juga ada usaha, sama saja. Juga berumah tangga, sama saja. Jadi sebelum komen, ingat judul dan ingatlah bahwa reader itu juga manusia. Kadang netizen itu gampang menghina ya, gampang menghina, lupa ada Allah, lupa ada para malaikatnya ya. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berkomen ya. Ya, jadi kalau kamu misalnya nih ya, kenapa ya kok rezeki aku kok susah? Kenapa ya kok aku tuh sampai usia sekarang kok nggak nikah ya? Kenapa? Mungkin kamu ya pernah komen di Instagram orang, di foto orang misalnya, kamu nyakitin ya. Saya sering itu melihat siapa namanya itu, Rosa Mildianti ya, Rosa Mildianti itu kan di foto-fotonya kan sering dihina ya, bukan ini, sering dihina dia. Hati-hati ya kalau menghina orang ya, hati-hati ya. Nanti kenapa sih kok rezeki aku seret, kenapa sih kok hidup aku miskin ya? Kamu pernah komen menghina kepada orang ya, bukan urusan kamu gitu loh. Nggak perlu kamu menghina orang. Ingat, ada Allah, ada malaikat yang menyaksikan setiap tutur bahasa kita gitu loh ya. Jangan hinaan itu ya, karma itu tidak hanya kamu harus membunuh, harus mencuri, enggak kayak gitu. Cukup kata-kata yang bikin tersinggung, cukup kata-kata yang menyakiti, cukup kata-kata yang menghina, sekalipun pada komentar di Instagram misalnya, Facebook misalnya, itu sudah karma ya. Meskipun kamu bermohon-mohon kepada Allah ya, agar diampuni ya ucapan kamu yang menghina orang tersebut ya,
Tapi kan itu Allah, belum tentu orang yang kamu hina itu memaafkan kamu ya, makanya hati-hati. Jadi banyak tuh orang nggak sadar, kenapa kok hidup aku miskin ya, kenapa kok aku nggak naik-naik nih, kenapa kok aku gini-gini aja, ya ampun teman aku tuh udah beli Alphard ya, kenapa kok aku gini-gini aja nih, kenapa ya. Ingat, mungkin kamu pernah menghina orang ya. Jadi kak, kenapa sih kalau ada netizen yang komen menghina, kenapa kok kakak nggak balik menghina? Karena aku punya otak dan punya akal ya. Otak dan akal aku berkata, ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada malaikat yang menyaksikan setiap tutur bahasa aku. Jadi kalau aku balik menghina ya, kalau aku menjawab dengan hinaan, berarti aku lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena semua binatang punya otak, tapi tidak ada binatang yang punya akal, tidak ada binatang yang punya perasaan dan hati nurani ya. Sedangkan aku udah lengkap, udah ada otak, ada akal, ada hati nurani, ya ada perasaan. Masih mau balik menghina. Berarti aku lebih rendah dari binatang. Ya aku malu dong sama binatang. Dan terutama aku malu sama Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu tercipta dengan pangkat tertinggi ya. Rasulullah itu tercipta dengan pangkat tertinggi. Rasulullah saja senantiasa menjaga tutur bahasanya, senantiasa menjaga perilakunya dengan baik. Itu sudah jelas-jelas punya pangkat paling tinggi. Tapi nggak kayak kita, nggak kayak manusia biasa omongannya gitu loh. Nah malu ya kepada Nabi Muhammad gitu loh ya. Jadi malu sama binatang juga ya, sudah punya otak, akal, hati nurani perasaan, masih bisa menghina, malu ya. Oke, langsung aja. Di sini ada kartu Knight of Pentacle ya. Bagaimana sih perasaan hati mantan kamu kepada kamu, update hari ini ya. Di hari ini ya, mantan kamu itu di sini lebih ingat pada hal-hal negatif dari kamu, teman-teman ya. Lebih melihat kesalahan-kesalahan kamu selama ini ya. Selama kamu komit sama dia ingat dari hal-hal buruk dari kamu. Dia ingat hal-hal yang membuat dia kecewa dari kamu gitu loh. Kalau cinta ini udah luntur sama kamu ya, makanya di sini dia ingat sama hal-hal yang negatif dari kamu gitu ya. Karena itu juga ya sebagai pengaruh di hari ini tuh kayak nggak ingin banget gitu romantis sama kamu. Jadi kalau berbicara ketertarikan sama kamu, masih tertarik ya. Sekali lagi, kalau berbicara fisik kamu ya, berbicara fisik, dia masih tertarik dengan fisik kamu. Tapi kalau berbicara cinta udah luntur ya. Dan walaupun dia tertarik pada fisik kamu, dia lebih pada diam gitu loh, nggak mau bicara sama kamu, maksudnya nggak mau nampakin. Ya seandainya kamu sama dia nih masih komunikasi nih misalnya, pasti di hari ini tuh dia bahasanya datar-datar saja. Seandainya masih komunikasi ya, datar-datar saja yang diobrol. Ya jadi kamu pasti berpikiran, paling dia udah benci sama aku. Pasti dia itu, pasangan dia tuh cantik banget, jauh lebih dari aku, ganteng banget, jauh lebih dari aku gitu. Makanya dia bosan sama aku. Enggak, dia nggak bosan sama kamu. Kalau berbicara fisik dia nggak bosan. Dia masih ada ketertarikan, gairah dengan fisik kamu. Tapi kalau berbicara cinta luntur. Kenapa? Karena di hari ini tuh kepala dia tuh inget dari kamu itu yang bikin dia marah gitu loh. Hal-hal yang bikin dia kecewa dari kamu gitu. Contoh misalnya ya. Contoh aja, misalnya kamu itu dulu ini tuh mantan istri kamu ya, dan kamu mantan suami. Nah dia tuh inget, dulu tuh ya mantan suami aku pulang kerja tuh kan jam 6 sore ya. Udah gitu dia cuman makan, sholat, dia pergi lagi. Dia kembali lagi pulang ke rumah tengah malam atau dini hari jam 1. Kesel aku. Terus dia sama siapa dong ya? Ya masa selama itu sih, masa mau ngobrol sama teman sampai sampai jam kayak gitu sih ya. Dia lupa udah ada anak, udah ada istri di rumah yang nungguin, kenapa dia pulang malam. Nah gitu loh, pokoknya ini ingat sama hal-hal yang buruk dari kamu gitu loh. Makanya di kepala dia tuh nggak ada keinginan untuk romantis sama kamu, nggak ada cinta. Tapi kalau ketertarikan sih ada. Contoh ya, dia emang ganteng gitu ya, dia emang ganteng, cuman tuh ya bikin kesel sama istri, dia suka pulang tengah malam. Kemana dong dia gitu loh, kemana dia, kenapa tiap malam mesti keluar, dan kenapa selalu pulang tuh dini hari, kenapa? Nah itu kan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang bikin kecewa. Nah itu loh, jadi di pikiran dia itu yang diingat tentang kamu itu yang negatifnya, yang buruknya gitu loh. Jadi rasanya tuh marah banget sama kamu. Tapi kalau berbicara fisik, kamu tuh cantik kata dia, kamu ganteng kata dia, jadi masih masih tertarik sama kamu. Tapi walaupun tertarik, dia seandainya ya kamu sama dia tuh masih ada komunikasi ya,
ini pasti tuh bahasanya akan datar saja, seolah dia tuh udah benci gitu loh sama kamu, akan datar aja seolah dia tuh udah punya pasangan yang jauh lebih ganteng dari kamu, yang jauh lebih cantik dari kamu gitu loh, seolah udah nggak tertarik sama kamu gitu. Jadi nggak nampakin banget gitu loh ya, nggak nampak banget di sini ya. Apalagi kamu yang udah saling ngeblok ya, udah nggak ada sama sekali komunikasi ya. Sesungguhnya dia masih ingat sama kamu ya, sekalipun misalnya kamu itu diblokir sama dia, sesungguhnya dia ingat sama kamu, sesungguhnya dia tuh menilai kamu tuh cantik, menilai kamu ganteng, cuman kalau cinta udah enggak gitu loh ya. Oke, jadi intinya bagaimana perasaan dia kepada kamu di hari ini. Dia ingat kamu di hari ini, dan tapi dia ingat kamu sama hal negatifnya. Kalau cinta, dia udah nggak cinta sama kamu, cintanya udah luntur, tapi ketertarikan sama kamu masih ada gitu loh ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 2 di sini. Ini ada kartu Ace of Pentacle. Wow, keren ya. Jadi kalau kamu bertanya, Kak, apakah saya terbesit, Kak, di pikiran mantan di hari ini? Iya, kamu terbesit di pikiran mantan. Lalu apa di pikiran mantan, Kak? Jadi gini, mantan kamu itu di hari ini lebih lunak hatinya ya. Kalau semisal tadinya keras, itu lunak. Jadi pengen kembali membuka ya. Contoh nih, misalnya kamu selama ini udah nggak komunikasi sama dia. Nah, itu ada pikiran di pikiran dia itu, kenapa ya dia kok nggak ada ngubungin aku sampai sekarang gitu. Contoh nih, misalnya kalian itu berkawan di WhatsApp gitu ya, jadi dia berharap statusnya itu dilihat sama kamu, berharap kamu tuh komen, berharap bisa komunikasi. Nah, dari komunikasi itu berharap balikan gitu loh. Jadi kalau kamu bertanya, Kak, apakah dia pengen balik sama aku? Iya, dia ingin balik sama kamu. Kak, apakah dia masih mencintai aku? Iya, dia masih mencintai kamu ya. Kak, apakah dia ini bakal ada potensi membuka hati buat aku? Ada potensi ya, selama pokoknya di sini kan tiap orang beda-beda ya, kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi barulah kayak gitu ya. Pokoknya Ace of Pentacle ini lebih terbuka gitu, maksudnya lebih membuka hati ya dibanding ini. Kalau ini nutup ya, ini nutup di sini. Jadi walaupun ada ketertarikan tapi nutup. Nah, kalau di sini membuka artinya kalau kamu misalnya kamu mau minta maaf sama mantan kamu, pasti dimaafin di sini ya, pasti dimaafin. Terus kamu kalau ngajak balikan, insya Allah bakal diterima gitu loh, bakal mau dia balik sama kamu gitu loh ya. Cuman di hari ini tuh mantan kamu sedang sibuk kerja ya. Jadi walaupun terbesit kamu nggak banyak. Kenapa? Karena saking sibuknya bekerja di hari ini ya teman-teman. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 3. Bagaimana sih perasaan hati yang sebenarnya mantan kamu kepada kamu? Update hari ini Jumat 15 Januari tahun 2021. Itu ada kartu Nine of Wands ya. Oh, oke. Kalau kamu bertanya, Kak, apakah dia terbesit aku di hari ini? Kurasa iya, ya. Kurasa kamu terbesit di pikiran dia. Terus, Kak, apakah mantan aku udah punya pasangan? Sebagian besar mantan kamu udah punya pasangan di sini. Dan aku melihatnya mantan kamu tuh lagi kesel banget, gini loh ya. Saya tuh punya mantan gitu ya, yang sifatnya sama dengan pasangan aku saat ini. Nah, aku berharap ya pasangan aku saat ini lebih baik pemikirannya, lebih baik pola pikirnya, lebih baik karakternya, lebih baik sifatnya, lebih baik wataknya ya, lebih baik kepribadiannya dibanding si mantan. Tapi ternyata 11-12 nih. Nah, kesel aku. Nah, gitu loh. Jadi walaupun dia ingat sama kamu, tapi jatuhnya kecewa, jatuhnya kesel gitu. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya tuh gini loh ya, dia awalnya nggak mau ingat kamu gitu, tapi karena dia merasa gitu ya, kenapa sih setiap aku punya pasangan aku selalu gagal, kata dia ya. Dulu mantan aku juga begini, nah sekarang pasangan aku saat ini juga kayak gitu, juga kayak si mantan, sama aja, nggak ada perubahan gitu loh ya. Tetap aja nih orang yang menjadi pasangan aku selalu aja begini, punya sifatnya, pemikirnya bla 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 sama gitu loh. Mereka 11-12. Nah gitu loh, aku capek di hubungan ini gitu loh ya. Ini tuh awalnya kesel sama pasangannya ya, kemudian dia teringat kamu gitu loh, jadi nggak sengaja juga ingat sama kamu. Ingat sama kamu itu pun katanya gegara pasangannya itu memiliki banyak kesamaan dengan kamu teman-teman, dan kesamaan itu hal yang nggak dia suka gitu loh ya, hal yang nggak dia suka, hal yang paling dia benci gitu loh ya. Jadi dia merasakan kelelahan ya dalam hal asmara, merasa kayak capek gitu, rasanya dia pengen break deh dari asmara.
Jadi rasanya tuh aduh aku pengen fokus kerja aja. Nah gitu di sini. Itu ada pemikiran demikian. Kok aku capek ya setiap aku punya pasangan gini-gini aja tuh ya. Sama aja kayak si mantan. Oke. Capek aku tuh pengen istirahat dulu deh dari pacaran. Aku pengen fokus dengan kerjaan aku. Aku pengen fokus dengan karir aku. Nah, kata dia ya, itulah ya mantan. Jadi bagaimana perasaan mantan? Bagaimana sih? Apakah kamu terbesit di pikiran mantan? Iya, kamu terbesit di pikiran mantan. Apakah mantan ada rasa kangen, cinta sama aku? Tidak ya. Kangen sama kamu tidak, cinta pun sama kamu udah luntur. Tapi karena ini cerita dia kesal kepada pasangannya yang mana memiliki sifat buruk ya, yang mana eh, sifat itu sama dengan yang kamu punya gitu kan. Yang namanya manusia kan pasti pasti sifatnya tuh nggak baik semua ya, pasti ada baiknya pasti ada buruknya. Nah buruknya di situ sama dengan kamu gitu loh. Contoh misalnya ya apa ya karena aku susah ya cari contoh gitu. Karena kenapa? Karena di situ spontan teman-teman. Contoh nih misalnya, kenapa ya kalau nggak aku duluan yang kasih kabar, dia diem aja kayak ditelan bumi. Jadi seolah aku nih yang menghidupkan hubungan ini. Jadi seolah aku nih yang serius sendirian. Jadi seolah aku nih yang apa? Yang berusaha, yang berjuang di hubungan ini. Dia kayak tuh santai aja. Jadi kalau kalau nggak aku duluan yang telepon dia, yang kasih kabar, dia nggak ada tuh ngubungin aku. Nah contohnya kayak gitu. Padahal dalam hubungan itu diawali komunikasi terlebih dahulu. Jadi kalau komunikasi udah buruk, pasti tuh hubungan bakal buruk ke depannya gitu loh ya. Pasti akan ada perpisahan. Tapi kalau komunikasi baik ya, cinta yang apa, suatu hubungan itu akan berhasil itu diawali dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau komunikasi udah baik pasti akan berhasil komitmen itu gitu loh. Contohnya kayak gitu. Pokoknya ini ada hal-hal yang negatif, maksudnya ada hal-hal yang gak dia suka, dan itu persis dengan kamu teman-teman gitu loh, persis dengan kamu. Nah kata dia, capek aku pacaran ya, capek aku hubungan kayak gini, aku tuh pengen break, aku pengen fokus kerja katanya. Ternyata dia tuh 11-12 dengan si mantan kayak gitu. Jadi itu yang membuat di hari itu dia ingat sama kamu. Jadi ingat sama kamu bukan berarti dia cinta, enggak, udah enggak ada cinta ya. Cinta tuh udah luntur sama kamu di sini. Tapi dan lebih pada apa ya, masih menyimpan sakit hati gitu ya, lebih tepatnya ya, menyimpan sakit hati, menyimpan dendam gitu loh ya. Jadi bukan cinta, nggak ada cinta di sini, oke? Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 4, itu ada kartu The Devil ya. Oh, dia tuh enggak, di sini juga sama. Dia ini enggak punya perasaan apa-apa sama kamu di sini, teman-teman. Enggak punya perasaan apa-apa ya. Bahkan apa ya, dia itu di hari ini gitu ya. Pokoknya menilai kamu ya. Ini hampir sama juga dengan nomor 1 ya. Jadi 1-3 hampir sama nih ya. 1-3 hampir sama. Jadi ingat dengan hal-hal yang kurang baik dari kamu gitu. Dan dia yakin gitu ya kalau kamu nggak akan berubah. Kata dia, udah wataknya kayak gitu gitu loh ya. Udah kayak gitu karakternya. Nah contoh misalnya ya, kamu itu orang yang nggak nurut sama pasangan. Kamu tuh orang yang kurang bisa berkompromi dengan pasangan. Kata dia itu, pasti dia itu kalau punya pasangan nih pengganti aku, pasti itu nggak akan bertahan lama, kata dia. Kenapa? Karena watak dia yang seperti itu. Yang namanya watak ya, yang namanya tabiat susah berubah, kata dia ya. Paling juga dia nantinya kalaupun dia sudah bahagia dengan pasangannya, ujung-ujungnya mereka berpisah. Kenapa? Karena watak dia kayak gitu katanya. Udah tabiat dia, udah karakter dia, susah berubah. Nah gitu loh ya. Jadi kamu tuh ya, mau kamu masih jomblo, mau kamu udah punya pasangan, sekalipun kamu udah punya pasangan, watak kamu belum berubah gitu. Jadi kamu itu harusnya ya, kata dia ya, harusnya kalau kalau sudah pernah hubungan, sudah pernah komitmen dengan orang, kemudian gagal, maka sesuatu yang menjadi gagal itu dijadikan pelajaran ya. Walaupun tabiat dia seperti itu. Contoh nih misalnya, dia mantan kamu itu apa ya, kata mantan kamu ya misalnya ya, kamu itu orang yang mudah marah. Nah kamu
karena kamu mudah marah, itu yang membuat kamu sama dia putus. Nah, harusnya kamu tuh berpikir, kenapa sih kok aku itu kok gagal dalam hubungan? Harusnya kamu telaah gitu loh ya. Harusnya kamu telaah, kemudian walaupun kamu itu terbiasa keras pemikiran kamu, terbiasa gampang marah, itu dirubah gitu loh. Dirubah kalau ingin kamu itu selamat. Nah, ini ada keyakinan gitu di pikirannya. Kamu mau punya pasangan gimana pun, pasti ujung-ujungnya pasangan kamu gak akan betah sama kamu gitu. Karena karakter kamu yang seperti itu, karena watak kamu yang seperti itu. Contohnya misalnya watak kamu tuh keras misalnya ya. Jadi kata dia tuh, kamu selepas dari aku, sekalipun kamu punya pasangan pengganti aku yakin gak akan bertahan lama. Aku yakin pasangan kamu itu gak akan kuat berlama-lama bersama kamu ya. Pasti nanti dia ada masa dimana gak akan kuat bersama kamu, kemudian kamu akan ditinggal. Nah gitu loh. Itu di pikiran pasangan kamu, mantan kamu ya. Jadi apa sih ada perasaan cinta buat kamu? Enggak ada ya. Enggak ada perasaan cinta buat kamu di sini ya. Oke, teman-teman, sekali lagi untuk konsultasi pribadi langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon tapi langsung chatting di WhatsApp aku ya. Bukan ngobrol, bukan curhat, bukan kenalan, bukan cari jodoh. Sekali lagi, itu buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi dengan aku ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.